Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadi ila thoriqil qawim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Anak-anakku kelas 12 agama rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan mengkaji kompetensi dasar keempat tentang ahli waris, tentang ilmu mawaris. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang pengertian ilmu mawaris, keutamaan ilmu mawaris dan pentingnya mempelajari ilmu mawaris sampai kepada asobah. Ya. Sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang hijab. Hijab nanti dilanjut dengan yang lain. Nah, ini hijab. Hijab secara lughah, hijab adalah halangan menurut halangan ya. Secara lughah hijab itu artinya halangan. Secara istilah hijab adalah halangan ahli waris untuk menerima warisan karena ada sebab-sebab tertentu. Jadi ahli waris yang kemarin sudah saya sebutkan tidak semuanya langsung berhak mendapat warisan. Dalam kondisi tertentu mereka akan terhalang atau terhijab. Nah, maka ada beberapa macam hijab. Yang pertama hijab nukson. Hijab nukson adalah hijab yang menghalangi ahli waris sehingga bagiannya berkurang atau berganti atau pindah statusnya. Nah, hijab nukson ini mengurangi bagian. Dia tetap dapat bagian tapi berkurang. Misalnya dari setengah menjadi seperempat atau dari seperempat menjadi seperdelapan dan seterusnya. Coba kita lihat kenapa ada ahli waris yang bagiannya terkurangi atau hijab nukson. Yang pertama, berkurangnya bagian dari banyak menjadi sedikit, seperti berkurangnya bagian suami dari setengah menjadi seperempat jika mayit mempunyai anak. Nah, ini bagiannya berkurang karena istri yang meninggal itu mempunyai anak, maka yang semula bagian suami setengah menjadi seperempat. Yang kedua, pindahnya bagian tertentu kepada asobah, seperti pindahnya bagian anak perempuan ke asobah jika mayat mempunyai anak laki-laki. Anak perempuan misalnya dia sendiri harusnya dapat setengah, ya, tapi karena ada anak laki-laki maka bagian anak perempuan tidak jadi setengah, tapi dia menjadi asobah bil ghair. Berarti asobah separuh bagian dari anak laki-laki. Yang ketiga, pindahnya asobah ke bagian tertentu, seperti pindahnya bagian ayah dari asobah menjadi ke seperenam jika mayat mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, bagian ayah ini asobah jika tidak ada anak. Tapi kalau ada anak maka dia memperoleh seperenam. Nah, ini artinya yang seperti ini disebut dengan hijab nukson. Ahli waris yang bagiannya karena terhalang oleh ahli waris yang lain maka bagiannya dikurangi. Berikutnya hijab hirman. Hijab hirman yaitu hijab dengan sifat terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan warisan secara mutlak disebabkan sifat atau perbuatan yang dilakukannya, seperti terhalangnya pembunuh untuk mendapat warisan dari yang dibunuh. Ahli waris walaupun dia seorang anak dari orang yang meninggal, tapi kalau dia menjadi pembunuh bagi si mayit maka dia otomatis tidak jadi memperoleh bagian, maka disebut dengan hijab hirman. Berikutnya hijab hirman dengan seorang terhalangnya ahli waris secara mutlak karena adanya orang atau ahli waris yang lebih dekat dan menghalanginya, seperti terhalangnya kakek untuk mendapat warisan karena ada ayah. Nah, kakek itu sangat dekat dengan almarhum, dengan orang yang meninggal, tapi karena masih ada bapak atau ayah maka ayahnya itu yang berhak mendapat warisan sehingga kakeknya terhalang
atau disebut dengan hijab hirman. Tidak dikurangi tapi tidak memperoleh. Nah, kalau dikurangi tadi hijab nukson, kalau tidak memperoleh namanya hijab hirman. Hijab hirman dengan seseorang ini juga disebut hijab isqat, yakni hijab yang dapat menggugurkan bagian ahli waris. Nah, ini yang bawah ini penjelasan dari yang atasnya. Nah, itulah tentang hijab anak-anakku, mohon diperhatikan ada dua macam hijab, hijab nukson dan hijab hirman. Hijab nukson, ahli waris yang terhalang sehingga bagiannya berkurang. Kalau hijab hirman, ahli waris yang terhalang atau karena melakukan perbuatan tertentu, akhirnya dia tidak boleh mendapat bagian warisan. Terima kasih, semoga anak-anakku paham. Selanjutnya kita teruskan ke sub materi keempat tentang bagian ahli waris zawil furud, atau ini bisa dikatakan ilmu furudul muqaddarah, ketentuan bagian bagi ahli waris. Nah, zawil furud ini ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ada 12, suami, ayah, kakek, saudara laki-laki seibu, istri, ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu. Ini namanya zawil furud, ahli waris yang bagiannya telah ditentukan. Tapi kalian harus mengingat bahwa 12 ahli waris ini, jika ada yang lebih dekat maka yang agak jauh hubungannya terhalangi. Ya, misalnya ada suami, ayah, kakek. Lah kakek ini tidak memperoleh karena ada ayah. Tapi bagian kakek itu sudah ditentukan dalam ilmu faraid, jika dia berhak mendapatkan. Artinya ketika tidak ada ayah, maka kakek itu sudah ditentukan bagiannya. Tapi kalau ada ayah, otomatis walaupun sudah ditentukan, tapi dia terhalang, gitu ya. Nah, semoga anak-anakku bisa memahami. Kita lihat bagian dari para ahli waris itu. Yang pertama 1/2, bagian 1/2 suami. Ini kita mengacu ke orangnya dulu atau ke ahli warisnya dulu. Yang pertama suami. Suami itu bagiannya setengah. Bagian setengah keterangannya jika istri yang meninggal tidak mempunyai anak. Nah, jadi ketika istri yang meninggal tidak punya anak, maka suami dapat setengah bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah. Tapi suami juga bisa mendapat 1/4. Jadi suami ada dua kemungkinan ya, setengah atau 1/4. 1/4 bagiannya jika istri yang meninggal dunia mempunyai anak. Nah, ini hanya itu saja alternatif bagian warisan untuk suami. Berikutnya ayah. Ayah ini aslinya asobah. Jika asobah atau menerima sisa warisan jika yang meninggal tidak memiliki anak. Tapi ayah bisa mendapat 1/6 antara asobah atau 1/6 jika jika mayat ini mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka bagian ayah 1/6. Berikutnya bagian kakek. Bagian kakek ini 1/6 jika tidak ada ayah. Ini bagian kakek 1/6 menggantikan bagian ayah tadi ya. Kalau enggak bapak atau ayah dari yang meninggal sudah tidak ada, tapi kakeknya ada, kakek dapat 1/6. Tapi kakek juga bisa mendapat 1/3 jika mayat mempunyai beberapa saudara. Mempunyai beberapa saudara, tidak ada ayah, maka kakek hanya dapat 1/3. Maksudnya saudara orang yang meninggal, saudara kandung. Yang ketiga, kakek bisa menjadi asobah jika mayat mempunyai far'un dan tidak mempunyai saudara. Jika mayat mempunyai far'un dan tidak mempunyai saudara, maksudnya kakak ini menjadi asobah ketika mayat tidak di situ tidak ada anak laki-laki, tidak ada
ayah dari yang meninggal, maka kakak ini yang mendapatkan. Ya. Kemudian yang meninggal juga tidak mempunyai saudara. Berikutnya saudara laki-laki seibu, bagiannya 1/4 jika sendirian, tidak ada saudara dari almarhum yang lain. Yang kedua 1/3 jika lebih dari 2 orang. Nah, kalau saudara laki-laki seibu itu lebih dari 2 orang, hanya itu saja maka 1/3. Berikutnya istri. Bagian istri ada 2 alternatif atau 2 kemungkinan. Yang pertama 1/4. 1/4 bagian jika mayat tidak mempunyai anak. Nah, kalau mayat atau yang meninggal mempunyai anak, maka bagian istri menjadi 1/8, lebih sedikit lagi. Nah, kalian perlu diingat karena istri ini termasuk ahli waris yang tidak terhalang. Sehingga ketika suami mati pasti istri dapat. Maka untuk mengingat-ingat bagian istri itu separuhnya bagian suami. Bagian suami 1/2 dan 1/4. 1/2 jika tidak ada anak, 1/4 jika ada anak. Maka bagian istri adalah 1/4 jika ada anak dan 1/8 jika 1/4 jika tidak ada anak dan 1/8 jika ada anak. Selanjutnya bagian ibu. Ibu punya kemungkinan, 2 kemungkinan bagian. Yang pertama 1/3. Bagiannya 1/3 jika tidak ada far'un atau 2 saudara laki-laki atau perempuan. Nah, maksudnya dapat 1/3 ketika ibu ini tidak ada bagian untuk yang lain. Maksudnya tidak punya anak. Ini yang meninggal tidak punya anak, dia dapat 1/3. Tapi kalau yang meninggal punya anak, maka bagian ibu adalah 1/6. Jika ada far'un, ini anak maksudnya, atau keturunan yang lebih dekat dengan almarhum, dan 2 saudara atau saudara perempuan atau saudari. Berikutnya bagian nenek. Nah, ini 1/6 jika mayat tidak mempunyai ayah atau ibu. Tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya, baru neneknya dapat 1/6. Berikutnya anak perempuan. Nah, ini juga penting karena anak kalau ada maka dia tidak terhalang oleh siapapun. Kecuali kalau anak perempuan tadi terhalang oleh anak laki-laki sebagai hijab nukson, bagiannya terkurangi. Anak perempuan ini ada 3 kemungkinan ya. Ada 3 kemungkinan bagian. Yang pertama 1/2 jika sendirian dan tidak ada mu'asib atau tidak ada penerima asobah. Ini anak perempuan dapat 1/2. Yang kedua, anak perempuan memperoleh 2/3 jika 2 orang atau lebih dan tidak ada mu'asib. Maksudnya kalau anak perempuan itu tidak sendirian, maka dia memperoleh 2/3. Maksudnya ada anak perempuan 2 orang atau 3 orang perempuan semua dan tidak ada anak laki-laki, maka dia memperoleh masing-masing maksudnya mereka memperoleh 2/3. Berikutnya asobah. Jika ada anak laki-laki yang menjadi mu'asib, maksudnya dia asobah bil ghair, asobah dengan yang lain. Selanjutnya cucu perempuan. Nah, ini ada 4 kemungkinan. 1/2 jika tidak ada anak perempuan atau mu'asibnya. Yang kedua 1/6 jika bersama anak perempuan tunggal dan tidak ada mu'asibnya. Anak perempuan tunggal ini cucu masih dapat ya. Kemudian 2/3 jika 2 orang atau lebih dan tidak ada mu'asibnya. Ini hampir sama dengan, karena memang cucu perempuan berarti mengganti posisi anak perempuan. Kalau anak perempuan ada, cucu perempuan tidak memperoleh. Kalau nggak ada berarti dia memperoleh. Yang terakhir asobah jika bersama mu'asibnya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi hanya ada 2 cucu.
cucu laki-laki dan cucu perempuan, maka dia menggantikan posisi anak laki-laki dan anak perempuan. Selanjutnya saudara perempuan kandung. Nah, ini bisa setengah jika sendiri dan tidak ada anak perempuan dan tidak ada cucu perempuan. Nah, kemudian yang berikutnya 2/3 jika 2 orang atau lebih dan tidak bersama anak perempuan atau muasibnya dan cucu perempuan. Yang berikutnya asobah jika bersama laki-laki muasibnya, saudara laki-laki kandung ya. Dan yang kedua asobah jika bersama saudara perempuan kandung. Nah ini jika tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu, ini baru saudara perempuan kandung ini memperoleh bagian. Tapi kalau ada anak dan cucu maka dia sudah tidak usah dipikirkan. Nah, berikutnya saudara perempuan ayah. Nah, ini hampir sama ya, hampir sama dengan yang tadi, hanya jalurnya pokoknya jalur yang ketika laki-laki, ketika gak ada anak laki-laki, gak ada cucu laki-laki, maka saudara, ini saudara perempuan sama saja dengan dengan saudara perempuan kandung tadi. Silakan dibaca lebih detail sendiri. Saudara perempuan seibu. Nah ini juga, nah ini 1/3 dan 1/6 ya. Jika 2 orang atau lebih, terus 1/6 jika sendirian, dan dengan syarat tidak ada saudara perempuan kandung, tidak ada anak, tidak ada cucu. Nah, baru saudara perempuan seibu ini dipikirkan. Nah, kemudian ini masih melanjutkan asobah ya. Asobah, coba kalian lihat macam-macam asobah. Asobah binafsi. Asobah karena dirinya sendiri, itu siapa? Hanya anak laki-laki. Anak laki-laki itu, anak laki-laki bukan termasuk zawil furud, bukan termasuk ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan berapanya, tapi dia langsung otomatis menjadi asobah. Lah karena asobah pasti bagian anak laki-laki paling banyak. Kenapa? Karena bagian yang sudah ditentukan itu tidak mungkin ada yang dapat setengah kalau ada anak laki-laki. Paling ya 1/6, 1/3, 1/4 dan seterusnya, pasti sisanya lebih banyak. Maka menjadi bagian untuk anak laki-laki atau disebut dengan asobah. Yang kedua asobah bil ghair. Nah, asobah bil ghair ini ada di gambar itu yang dicentang ya. Anak perempuan ini asobah bil ghair. Anak perempuan jika dia bersama anak laki-laki. Maksudnya laki-laki ini saudara kandungnya. Misalnya kakaknya laki-laki, terus ada dia anak perempuan sendiri, maka dia menjadi asobah bil ghair, bagiannya separuh dari bagian anak laki-laki. Yang ketiga asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair ini asobah yang bersama dengan lain, saudara perempuan kandung dengan anak perempuan. Asobah ma'al ghair itu tentang asobah. Jadi asobah ini ada 3, asobah bin nafsi, asobah bil ghair, asobah ma'al ghair. Berikutnya hijab nukson, ini melanjutkan yang tadi ya, ini hanya semacam untuk mempertajam materi. Hijab nukson ini ayah dan istri. Kenapa? Karena bagiannya akan terkurangi. Ayah dikurangi ketika bagaimana? Ketika ada anak laki-laki. Ataupun ketika ada anak tidak harus laki-laki ya. Ketika yang meninggal punya anak, maka bagian ayah terkurangi semula asobah menjadi 1/6. Kemudian yang kedua istri. Istri kok hijab nukson, kenapa? Karena ketika ada anak, bagian istri 1/4 ya. Tapi ketika ketika tidak ada anak, bagian istri 1/4, tapi ketika tidak ada anak, bagian istri 1/8. Berarti ketika tidak ada anak itu 1/4, ketika ada anak 1/8. Berarti dia terhalangi oleh anak, maka disebut dengan hijab nukson. Berikutnya hijab hirman. Hijab hirman ini istri, anak laki-laki, ayah, istri bisa. Ya maksudnya begini,
eh, anak laki-laki bisa menjadi hijab khirman kalau dia membunuh orang yang meninggal atau membunuh membunuh muwaris. Kemudian ini agak kurang tepat ini ya. Sebetulnya kakek ini menjadi hijab khirman, tidak memperoleh bagian ketika ada mohon maaf. Ini harusnya yang ini nenek ini tidak disilang tapi dicentang. Nah, ini perlunya saya jelaskan biar kalian tidak salah paham. Ini yang termasuk hijab khirman adalah nenek. Ya ini nomor yang sini pojok kanan ini, kanan yang kita lihat. Ini hijab khirman, dia tidak memperoleh bagian sama sekali, tidak hanya dikurangi tapi tidak memperoleh ketika ada ibu yang meninggal masih punya ibu, maka neneknya tidak memperoleh. Anak-anakku, sementara sampai di sini tentang ini masih apa ya, hal-hal mendasar terkait dengan pembagian warisan. Besok langsung kita belajar untuk menghitung pembagian warisan. Itu anak-anakku, pada materi ini sudah saya sampaikan tentang hijab, kemudian zawil furud, ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan, dan macam-macam asobah serta macam-macam hijab. Nah, mungkin itu. Terima kasih anak-anakku. Sampai di sini dulu. Selamat untuk tetap semangat untuk tetap belajar dan jaga kesehatan, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, dan jangan lupa untuk senantiasa bahagia. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.